Halo CRF Mania, kali ini kita mau review untuk motor CRF 150L. Ini Honda punya, salah satu motor trail di Indonesia. Nah, ini untuk pemakaiannya juga standar. Ini motor dipakai harian, pemakaian standar, banyak jalan aspal dan bebatuan sedikit, kadang-kadang sedikit off-road lah. Yang pertama kita lihat dulu speedometernya. Nah, untuk pertama speedometer itu masih di 52.000 lebih dan berjalan. Ini pemakaian hampir 3 tahun. Kita mau bahas dulu untuk kekurangan yang pertama, itu dari speedometer ya. Speedometer ini minim keterangan. Ini speedometernya, ini total kilometernya dan indikator bensin. Jadi hanya itu aja. Kalau menurut saya lebih bagus ditambahin jam, karena kita di jalan lebih mudah melihat jam di speedometer. Terus untuk kekurangan berikutnya dari motor ini, saya rasa itu terletak di headlamp. Untuk lampunya ini, dia kalau standar itu kalau malam tidak terang, jadi minusnya di lampu CRF ini kurang terang menurut saya. Terus jika kalian mempunyai rekomendasi untuk lampu kira-kira pakai apa, bisa share, nanti saya akan coba. Lalu berikutnya habis lampu, ini jok ini jok motor trail itu keras. Jok motor trail keras, jadi kalau sudah berkendara di atas 2 jam lebih, nah itu pantat sakit. Ini joknya juga masih standar. Tadi speedometer, lampu, dan jok. Berikutnya, kekurangan berikutnya kalau menurut saya itu, nah di bagian stang. Di bagian stang ini, komstir ini kadang suka berat. Apalagi kalau habis hujan kotor, nah itu lebih berat. Tapi kalau misalnya sudah habis dicuci, nah dia bisa kembali enteng lagi gitu. Ini komstirnya juga masih standar, saya belum mengganti, sudah pemakaian hampir 3 tahun. Berikutnya, kekurangan berikutnya habis dari komstir, saya rasa itu ada di ban. Ban ini CRF ini masih pakai menggunakan ban dalam. Nah, ukuran yang depan itu pakai ring 21 dan belakang itu ring 18. Nah, jika di jalan tiba-tiba bermasalah, gembos atau apa bocor, nah ini menjadi kendala. Karena seperti Planet Ban dan yang lainnya itu tidak menyediakan ban dalam untuk ukuran tersebut. Ini ban dalamnya di luar standar yang di pasaran, jadi agak susah mencarinya. Nah, jika misalnya ketemu tukang tambal ban di pinggir jalan, jika mau tambal juga ini agak susah karena dia tidak ada alat khusus. Jadi buka ini harus pakai alat khusus. Kalau dia hanya congkel saja, nah itu pasti ban dalamnya akan sobek,
jadi ya langsung ganti ban dalam. Nah kalau menurut saya itu sih kekurangannya. Jadi setelah hampir 3 tahun pemakaian CRF ini, menurut saya ya kekurangannya itu speedometer, lampu, komstir, ban dalam, dan jok. Kemudian berikutnya, dari kekurangan itu pasti ada kelebihannya dong. Nah kalau menurut saya kelebihannya yang pertama itu model. Untuk model menurut saya ini ganteng, keren. Jadi kalau di jalan lagi bawa ini kayaknya mantep. Ditambah ini kan juga saya pilih warna merah, jadi warna merah itu kesannya berani. Jadi terabas-terabas jalanan ya, aspal atau bebatuan oke. Berikutnya untuk positif yang saya suka ini tangki bensin. Tangki bensinnya dia 7 liter, tapi ini irit ya, mungkin karena mesinnya kan masih standar, saya tidak bore up. Jadi kalau menurut saya tangki ini 7 liter, dia estimasi bisa menempuh 40 kilo lah tembus per liter. Jadi nggak bolak-balik ke pom bensin. Selain irit, tarikan juga enteng. Untuk tarikan bawah dari start itu enteng. Tapi kalau misalnya top speed ya motor ini getarannya keras. Untuk stop speednya kalau menurut saya cuma bisa bawa sampai 100 km per jam. Habis itu udah maksimum sih rasanya. Karena mesinnya standar, tidak di bore up ya itu. Terus positifnya lagi, menurut saya setelah pemakaian positifnya itu perawatannya mudah. Motor ini enggak neko-neko sih. Jadi asal ganti oli rutin tidak ada masalah sih selama saya pemakaian. Tadinya juga saya bingung mau ambil CRF ini atau CBX. Nah saya pilih ini karena ini udah ada electric starter dan juga masih ada ini kickstarter. Nah sementara Honda CBX itu tidak ada kickstarternya. Jadi kalau mungkin menurut saya, pendapat saya, kalau misalnya tiba-tiba mati di jalan tidak ada kickstarter itu merepotkan. Karena saya pernah pakai PCX, kendalanya di situ. PCX itu tidak ada kickstarter. Jadi begitu di starter tidak bisa hidup, mau nggak mau harus dorong ke bengkel terdekat. Jadi buat pabrikan-pabrikan ya diharapkan kickstarter itu pada motor itu jangan dihilangkan. Itu sangat memudahkan sebenarnya. Untuk positif berikutnya, ini pada shock breaker ya, shock depannya ini upside down. Ini enak sih dibandingkan motor yang tidak memakai, yang masih shock breakernya teleskopik. Upside down jauh lebih enak.
Ini shock breakernya juga dari Showa, masih original. Ini motor semuanya masih original, tidak ada yang diubah, kecuali ban-ban saya sudah ganti dari yang standar karena sudah habis pemakaian. Oh iya, ini sekedar sharing aja. Menurut saya kalau ban model tahu gini itu bawaan standar saya bisa capai 35.000 kilo baru ganti. Jadi menurut saya ban tahu itu lebih awet sih. Kan biasa banyak yang bilang kalau ban tahu itu di jalanan aspal cepet botak. Tapi saya coba, ini bawaan dia bisa nempuh 35.000 kilo baru diganti. Nanti untuk ban kita akan bikin videonya lagi. Sekarang ban yang sekarang saya pakai ban apa, nanti saya akan jelaskan lagi. Nah, untuk selanjutnya kira-kira kita akan bahas apa lagi ya, dan ini motor mau kemana lagi ya. Semoga motor ini bisa sampai keliling Indonesia. Nanti mungkin akan ada saya perubahan sedikit supaya lebih nyaman berkendara. Jika ada ide atau masukan, boleh tulis saja di komen di bawah ini. Terima kasih all. Dalam bambu bakar kayu